Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa bermujalasah fil fitolabil ilmi. Sekali lagi alhamdulillah kita hari ini bisa bermujalasah fitolabil ilmi untuk mata kuliah hadis ahkam semester 3 ya. Ya, Prodi Pak. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Sunan Giri Surabaya. Mari kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah membentangkan ridhonya, memberikan ilmu yang manfaat dan barokah buat kita semua, yang mengantar kita selamat dunia hingga akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eh, Terkait dengan ini masih kita lanjut ya. Kita masih melanjutkan tentang materi kemarin, yaitu hadis tentang kewajiban dan tujuan menuntut ilmu. Sekali lagi, tentang kewajiban dan tujuan menuntut ilmu. Di mana berbicara tentang, kemarin kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, ilmu dan ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan membahas tentang kewajiban dan tujuan kita menuntut ilmu. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah, di sana pada hadis urutan atau nomor 224, sahabat yang menerima langsung dari Rasulullah adalah Anas bin Malik. Kemudian bisa dilihat di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir nomor hadis nomor 3913. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Bukan wal muslimatin. Kalau menambah wal muslimatin itu menjadi dhaif. Thalabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah faridatun, wajib ala kulli muslimin. Wajib buat seluruh muslim. Kenapa? Segala sesuatu itu memang harus disertai ilmu. Tanpa ilmu, maka kehidupan ini akan jadi kurang bermakna. Maka dengan ilmu, hidup ini akan lebih berarti. Dengan seni, hidup akan menjadi indah. Dan dengan agama, hidup akan menjadi terarah. Maka bagaimana kita menjalani kehidupan keberagamaan kita ini menjadi terarah? Maka kita pun butuh ilmu. Kita sholat butuh ilmu, kita zakat butuh ilmu, kita haji butuh ilmu, kita puasa butuh ilmu. Kalau kita berpuasa tanpa ilmu, maka kita tidak tahu hakikat dari puasa itu. Kita berhaji pun butuh ilmu, butuh manasik haji, ilmunya tentang haji. Kita umroh pun butuh ilmu. Lah itu hal-hal yang berkaitan dengan manasiknya umroh. Kita mau sholat pun butuh ilmu. Dan dengan ilmu itu kita tahu apa yang dapat kita jalankan. Maka inilah yang kemudian Rasulullah menegaskan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu adalah wajib atas seluruh muslim. Berarti ini adalah fardu ain. Perintah yang kedua adalah ta'allamu au 'allimu wa tawaddu'u limu'allimikum walayalu limu'allimikum. Ta'allamu, belajarlah kalian semua, wa'allimu, mengajarlah kalian semua. Saat kita belum punya ilmu, kita disuruh belajar. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita disuruh untuk menyebarkan ilmu itu. Untuk apa? Wa tawaddu'u, tawaddu, limu'allimikum, kepada yang mengajar kita. Walayalu, dan kemudian kita condongkan
hati kita limu'allimikum, kepada orang yang mengajar kita. Makanya Ali bin Abi Thalib menyatakan ada 3 orang tua yang di situ untuk kewajiban kita untuk tawadhu, kewajiban kita untuk berbakti, kewajiban kita untuk menata tata krama kita siapa? Orang yang melahirkan kita dialah orang tua kandung kita. Yang kedua adalah orang yang melahirkan pendamping hidup kita, dialah mertua kita. Yang kedua adalah dialah orang yang mengantarkan kita dari belum tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Bahkan berkaitan dengan itu, Rasulullah sendiri menegaskan man kharaja, siapa yang keluar fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, fahuwa, maka orang yang keluar menuntut ilmu itu adalah fi sabilillah, berada di jalan Allah, hatta yarji'a, hingga dia kembali lagi. Maka jangan pernah lelah di dalam rangka menuntut ilmu. Sekali lagi, jangan pernah lelah di dalam menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu itu kita berada di jalan Allah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di jalan dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan buatnya bihi, dengan jalan menuntut ilmu itu, tariqan, jalan ilal jannah, menuju surga baginya. Dan ini adalah bagian tak terpisahkan dari rangkaian apa? Setiap orang punya kesulitan. Maka kesulitan ini butuh kemudahan. Maka melalui ilmu kita akan mendapatkan jalan menuju kemudahan itu. Maka dengan ilmu setiap hambatan-hambatan kita akan punya solusi dengan ilmu itu. Nah, disinilah kemudian ketika kita sudah mempunyai kemampuan untuk memberikan pertolongan pada orang lain, maka disitulah jaminan dari Rasulullah SAW, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurrabid dunya. Siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesulitan hidupnya, nafasallahu anhu, maka Allah akan membebaskannya kurbatan, kesulitan, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara, dan barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin, atas orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi, maka Allah akan memudahkan untuknya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Man sattara, siapa yang menutup aibnya musliman, seorang muslim, satarallahu, maka Allah menutup aibnya fid dunya wal akhirah, di dunia hingga akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan bersama orang yang menolong hambanya, maka na'al abdu fi aun akhihi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Bahkan ketika kita bermujalasah fi talabil ilmi, maka janji Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, wa majtama'a qaumun fi baitin, dan tidak berkumpul satu kaum di dalam satu rumah, min buyutillah, di dalam rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Termasuk saat ini kita membedah tentang tafsir ahkam. Nanti agak siang kita membedah, saat ini kita membedah hadis ahkam. Nanti agak siang dengan semester 5 membedah tafsir ahkam. Wa yatadarasuna, dan belajar, mempelajarinya, tadarus di dalamnya di antara mereka. Maka tidak ada satupun yang Allah berikan illa nazarat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan yang Allah turunkan buat mereka. Wa ghazathum, dan Allah pun akan mencurahkan rahmatnya. Rahmat Allah itu akan tercurahkan buat mereka. Wa khafat malaika, dan malaikat itu apa? Malaikat itu mengelilingi, malaikat itu kemudian mengelilingi orang yang sedang menuntut ilmu. Wa dzakarallahu,
dan Allah akan menyebut mereka yang menuntut ilmu. Fi man indah, pada malaikat yang berada di sisinya. Dan man bato'a, barang siapa yang ketinggalan amalannya, lam yusri' bihi nasabahu, maka nasabnya tidak juga akan meninggikan. Maksudnya adalah bahwa tatkala kita sudah berada jauh di alam barzah, berada jauh di alam akhirat, dan kemudian tanpa kita meninggalkan amal, maka nasab kita tidak akan mampu menjamin itu. Karena tidak ada satupun yang mampu menjamin manusia ketika menghadapi pengadilan Allah. Maka hanya inilah amal ibadah kita yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di dalam hadis riwayat Imam Muslim, saat kita menuntut ilmu, ini akan menjadi investasi yang abadi. Karena Rasulullah sendiri, sebagaimana yang disaksikan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu", apabila manusia telah meninggal, "in qata'a anhu amaluhu", maka amalnya akan terputus, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah yang dijariahkan, yang digunakan untuk keperluan kebaikan dan agama, yang di situ akan tetap dipakai walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, maka kita akan dapat pahala orang yang memakai dari apa yang kita sedekahkan buat mereka. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan ketika kita sudah meninggal dan kemudian kita mengajarkan apa yang kita mampu, kita mengajarkan apa yang kita tahu kepada orang-orang yang belum tahu untuk bisa mampu untuk melakukan amal kebaikan. Maka walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, maka mereka akan melaksanakan apa yang kita ajarkan. Maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka yang beramal itu. Lantaran mereka tahu tentang ilmunya dari kita, maka Allah pun akan memberikan pahala sebesar pahala yang Allah berikan buat orang yang beramal dengan ilmu yang kita ajarkan buat mereka. Yang ketiga, awaladin solihin yada'ulah, atau anak solih yang senantiasa mendoakan kita. Meninggalkan generasi yang solih, solihah, itu penting. Karena ketika kita meninggal dunia, tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat buat kita. Kecuali dari 3, salah satunya adalah anak solih yang senantiasa mendoakan kita. Yang senantiasa menziarahi makbaroh kita. Yang senantiasa membacakan yasin tahlil buat kita di makbaroh kita. Yang mendoakan kita untuk diampuni dosa kita, dilapangkan alam kubur kita. Yang mendoakan kita diterangkan alam kubur kita. Dan inilah yang tidak akan terputus. Dan seluruh itu adalah akan berada dalam putaran ilmu. Sekali lagi, seluruh 3 hal ini akan terputar dalam ilmu. Anak soleh tanpa ilmu tidak akan bisa menjadi soleh. Orang yang sedekah tanpa ilmu tidak akan menjadi sedekah yang bermakna. Maka inilah hidup dengan ilmu akan semakin berarti. Kemudian saat kita berada dalam lingkup sirkulasi ilmu, maka orang yang berilmu ini akan menjadi pewaris Nabi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi serta Imam Ibnu Majah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa inal anbiya, dan sesungguhnya nabi lam yuwarrisu, tidak mewarisi dinaron, uang, wala dirhaman, dan dirham. Walakin, akan tetapi para nabi itu war rasul ilma, mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaldin wafirin. Siapa yang mengambilnya, maka dia akan mengambil dengan bagian yang Siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil dengan bagian yang cukup. Siapa yang mengambil, maka dia akan mengambil dengan bagian yang cukup. Bentar ya, dibuka lagi. Saya rekam dulu. Dibuka lagi, dibuka lagi. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjut. Kita share screen. Ya. Dan para nabi itu mewariskan ilmu.
Karena itu, saat ini yang menjadi ukuran bagaimana dengan ilmu itu kita akan menjadikan diri kita ini semakin mulia. Karena Allah sendiri menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah kan orang yang paling bertakwa. Untuk tangga menuju ketakwaan kan butuh ilmu. Bagaimana kita bisa menjalankan diri sebagai orang yang bertakwa sementara kita tidak punya ilmu? Masih ingat kisah tentang setan mengutus pasukannya untuk menggoda orang sholat? Gara-gara di depan pintu ada orang tidur, setan lari terbirit-birit. Ternyata yang sholat tadi adalah orang yang tidak berilmu. Dan yang tidur adalah orang yang berilmu. Ini menunjukkan tidurnya orang berilmu itu masih membuat setan ketakutan. Apalagi terjaganya orang yang berilmu. Kemudian lanjut, orang yang berilmu itu tidak akan terlaknat. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Tirmidzi di Sunan Tirmidzi 2244, di mana ala inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini terlaknat dan segala isinya pun juga terlaknat. Sekali lagi, dunia ini terlaknat dan segala isinya pun terlaknat illa dzikrullah, kecuali orang yang zikir kepada Allah, wa ma walahu, dan apa yang berkaitan dengan orang yang berzikir kepada Allah, wa alimun, orang yang berilmu, au muta'allimun, atau orang yang belajar. Karena itulah belajar itu kan berlanjut sepanjang masa. Dan bukan hanya itu, ketika kita sudah punya ilmu dan kemudian kita sebarkan, kita ajarkan ilmu itu sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah di dalam Sahih Muslim, hadis riwayat Imam Muslim 4831, Rasulullah bersabda, "Man ta'a ila hudan," siapa yang mengajak kepada petunjuk kebaikan, kana lahu minal ajri, maka ada buat itu dari pahala, mithla ujuri man tabi'ahu, sebesar pahala orang yang mengikuti atas apa yang kita ajarkan buat itu, la yang kusu dzalika, tanpa mengurangi demikian itu, min ujurihim, dari pahala orang yang melakukan. Taruhlah saat ini saya dengan saudara-saudara yang kuliah ini, kemudian ada nilai kebaikan yang saya sampaikan pada saat ini, kemudian saudara termotivasi untuk melakukan kebaikan yang saya lakukan, kemudian Allah ngasih pahala buat saudara. Maka Allah akan memberikan pahala yang Allah berikan buat saudara itu kepada saya tanpa mengurangi sedikit pun pahala Allah yang Allah berikan buat saudara. Sebaliknya, wa man da'a, dan siapa yang mengajak ila dhalalah, pada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka buatnya mendapatkan dosa, mithlu athamin man tabi'ahu, sebesar dosa orang yang mengikutinya. Contoh, ada orang berjudi, ngajak orang lain berjudi, maka orang yang diajak berjudi itu dia berdosa. Maka dosa orang yang berjudi itu diberikan kepada orang yang mengajak berjudi itu sebesar dosa itu tanpa mengurangi sedikit pun dosa yang diberikan. La yang kusudalika min athamihim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun min athamihim, dari dosa mereka, syai'an, sedikit pun. Ini artinya apa? Bahwa hidup ini adalah menabur. Menabur baik akan memetik kebaikan, menabur buruk akan memetik keburukan. Itulah yang kemudian substansi makna motivasi kita untuk selalu belajar menuntut ilmu, dan ketika kita sudah dapat ilmu, kita sebarkan ilmu itu dengan harapan. Inilah yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Dan di dalam di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, kumpulan kitabnya Imam Tabrani, hadis nomor 3, di dalam Sahih Muslim, bisa dilihat di Sahih Muslim
juga diriwayatkan Imam Tabrani di dalam Sahih Muslim hadis 4831. Innakum qad asbahtum. Innakum qad asbahtum. Sungguh kalian semua benar-benar berpagi-pagi, asbahtum menjadi fi zamanin katsiran. Sungguh kalian akan benar-benar berada di satu zaman, akan berada di satu zaman katsirun, yang banyak fuqaha'uhu, yang banyak orang-orang yang faqih, qalilun khutaba'uhu, yang sedikit orang yang berceramah. Katsirun ma'tuhu, lebih banyak orang yang memberi, qalilun su'aluhu, lebih sedikit orang yang meminta. Al-amalu fi khairun minal ilmi. Saat itulah amal itu akan lebih baik daripada ilmu. Saat orang yang paham, yang berilmu itu lebih banyak, sementara yang mempraktekkannya lebih banyak daripada orang yang hanya sekedar omong doang, lebih banyak orang yang memberi daripada meminta, maka di saat itu amal itu akan lebih mulia, lebih utama dibandingkan daripada ilmu. Tapi sayati zamanun, akan datang satu masa, qalilun fuqaha'uhu, akan sedikit orang yang faham, akan sedikit orang yang berilmu, katsiran khutaba'uhu, akan lebih banyak orang yang berceramah. Sehingga lebih sering muncul apa? Banyak tontonan menjadi tuntunan, tapi banyak tuntunan yang menjadi tontonan. Saat itulah banyak tontonan yang menjadi tuntunan, namun banyak tuntunan yang menjadi tontonan. Pelawak pun menjadi pelawak pun menjadi mubalighah. Dan disitulah orang yang paham tentang ilmu lebih sedikit, sementara orang yang berceramah lebih banyak. Katsirun su'al sawaluhu, lebih banyak orang, kasiran so'aluhu, lebih banyak orang yang meminta, qalilan ma'tuhu, lebih sedikit orang yang memberi, maka disitulah al-ilmu fi khairu minal amal. Saat itulah ilmu akan lebih baik daripada amal. Kenapa? Amal tanpa ilmu itu kehilangan makna dan jati diri atas amal itu. Karena itulah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memenuhi martabat yang dijanjikan oleh Rasulullah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, hadis nomor 7473. Man ghada ilal masjid, siapa yang berpagi-pagi ke masjid, la yuridu, tidak menginginkan sedikit pun, illa ayata'allama, kecuali untuk belajar khairan, kebaikan, au yu'allimuhu, atau mengajarkan, kana lahu ka'ajrin hajjin taman hajjatuhu. Mudah-mudahan ketika kita berpagi-pagi ke masjid untuk menyebarkan ilmu, untuk menuntut ilmu atau memberikan ilmu atau mengajarkan ilmu, itulah adalah bagian tangga-tangga kita mendapatkan pahala haji sempurna dari haji kita. Dan orang yang berilmu itu akan senantiasa dicintai oleh Allah. Sekali lagi, orang yang berilmu itu akan senantiasa dicintai oleh Allah. Mayuridillahu bi khairan yuwafiqhu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, yuwafiqhu fiddin, maka jadikanlah dalami agama. Wa innama ana qasimun wallahu yu'tih. Dan Rasulullah itu berbagi, Allah yang memberi. Dan walan tazala hadil ummatu qaimatun ala amrillah, akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang gak di atas perintah Allah. La yadurruhum, mereka tidak akan menyelesaikan man khalafahum, orang yang membahayakannya, hatta ya'ti amrullah, hingga datang pada hari kiamat. Jadi dalam kesempatan ini itulah yang kemudian Allah akan mencintai orang-orang yang berilmu. Bahkan penduduk langit dan bumi akan memintakan ampun orang yang berilmu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, wa ahlas samawati, dan penduduk langit, wal ardina, dan penduduk bumi, hatta namlata, hingga semut, fi hujrihi, di lubang semutnya, hatta al-hud, sampai ikan di samudra yang luas, la yusalluna ala muallimin nas, sungguh akan memintakan doa, mendoakan orang-orang yang mengajarkan manusia al-khair, kebaikan.
Sekali lagi, jangan pernah lelah mengajarkan kebaikan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah, malaikat Allah, penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya, liang sarangnya, sampai ikan paus, mereka akan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan tentu man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia maka butuh ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki akhirat maka butuh ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang menghendaki keduanya fa'alaihi bil ilmi, maka butuh ilmu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka seluruhnya butuh ilmu. Seluruhnya sekali lagi butuh ilmu. Tanpa ilmu maka akan kehilangan makna yang sesungguhnya. Mayurid bi khairan yuwafiq fiddin, maka ilmu itu sebagai tanda kebaikan dari Allah. Dan di saat itulah maka hanya orang-orang yang berada di jalan yang Allah ridailah, maka orang ini akan senantiasa mendapat kebaikan, dan untuk mendapatkan kebaikan itu adalah butuh ilmu. Barangkali ini ada yang ditanyakan, silakan Saudara Risma, Saudara Saidah, Saudara Alfal Izul Islam. Barangkali ada yang disampaikan, saya persilakan. Saya minta komentarnya Mbak Risma terkait dengan fenomena yang ada di sekitar kita, yang ada hubungannya dengan ilmu. Silakan Mbak Risma. Mbak Risma, halo. Mbak Oke, Saidah, Pak. ya silakan. Silakan. Disampaikan dengan kondisi yang ada hubungannya dengan ilmu ini. Silakan. Ya, Fenomena silakan. ya, Pak. Mas Izul, Mas Izul, silakan Mas Izul. Mas Izul masih ada tak? Mas Izul? Tidak ada Mas Izul. Halo, halo, ya, Pak. Mas Izul? Oke. Oke. Waktunya Punten, ini gimana, Pak? nanti dinyalakan lagi ya, dinyalakan lagi. Habis ini mati nih. Eh, sengaja saya ambil background pantai ini karena ilmu itu ibarat kita berada di bibir pantai. Kita memandang semesta alam yang lepas luas, maka ilmu itu semakin kita kaji dan kita dalami, semakin banyak buku yang kita buka, ternyata semakin banyak yang belum terbuka. Sehingga kita nyadar bahwa tentu di atas langit ada langit. Maka tentu dengan ilmu itu akan menimbulkan, menghasilkan sifat yang tawadhu. Sekali lagi, dengan ilmu itu akan menghasilkan sikap yang tawadhu. Karena sesungguhnya apa? Ketika kita melangkah, kita buka di perpustakaan, kita belum selesai satu buku, tapi masih berderet ribuan buku. Muncul buku lagi, muncul buku lagi. Apalagi di era sekarang, aktualisasi dari ilmu itu selalu terupdate, sehingga semakin ke dalam kita membuka ilmu, maka semakin banyak ilmu yang belum kita pelajari. Maka tentu inilah yang kemudian menjadi kata kunci tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Sekali lagi, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Bahwa menuntut ilmu itu ya berlanjut sepanjang hayat. Sekali lagi, menuntut ilmu itu berlanjut sepanjang hayat. Sepanjang kehidupan kita. Tanpa pernah lelah berhenti. Maka selalu kalimat pertama yang Allah firmankan kepada baginda Muhammad kan ikra. Ikra, bacalah, bacalah. Maka dengan ilmu itu ya dengan membaca. Membaca secara tekstual, membaca secara kontekstual, membaca secara literatif maupun non-literatif. Membaca literatif itu adalah membaca apa yang sudah ditulis oleh mu'alim, ilmuwan terdahulu. Ada yang kita membaca fenomena kehidupan ini karena sesungguhnya lembaran-lembaran ilmu Allah yang terbentangkan di dalam kehidupan alam semesta ini
maka sungguh kehidupan ini tidak pernah selesai. Sekali lagi, lembaran-lembaran kehidupan yang terbentangkan di alam semesta ini, sungguh itu adalah lembaran-lembaran kehidupan yang tidak pernah selesai, tidak pernah habis. Maka disinilah ketika kita senantiasa berada di jalan dalam rangka membentangkan keilmuan dalam rangka takarub, maka sungguh ketika kita mencari ilmu dalam rangka mentakarubkan, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka disitulah kita akan mendapatkan janji Rasulullah SAW dalam martabat yang Rasulullah janjikan. Dan mudah-mudahan apa yang Rasulullah janjikan ini menjadi wusul dan wujud. Sekali lagi, menjadi wusul dan wujud buat hidup dan kehidupan kita. Sehingga energi positif ini, mari kita getarkan pula buat anak turun dan keluarga kita. Buat keluarga kita dan anak turun kita. Sehingga dengan kebaikan demi kebaikan ini pun pula mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan ini juga menjadi jari buat kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita. Dan mudah-mudahan di saat itulah, mudah-mudahan hidup kita yang kita jalan ini dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ditanyakan? Saya persilakan. Masih ada waktu. Kita kan 1,5 jam ya. Karena Zoom. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Kok diam? Ini diawali presentasi dari mahasiswa. Ya, besok siapkan ini ya, hadis tentang ini, hadis tentang ini. Kita masuk di mendalami tentang isi kandungan tujuan pendidikan ya. Faedah tentang pendidikan dan keutamaan pendidikan. Cari hadis tentang faedah pendidikan dan keutamaan pendidikan. Termasuk kan ada pesan dari Luqmanul Hakim, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna min zamanin ghaira zamanikum." Allimu auladakum fa innahum makhluquna min zamanin ghaira zamanikum. Ya, seputar itu nanti tak kasih kesempatan maksimal 10 menit untuk menyampaikan ya, untuk menyampaikan itu, dan selanjutnya